Salam dan salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tentang penciptaan dan kenapa Yesus disebut anak dan kenapa Allah disebut Bapa. Pertemuan sebelumnya mungkin saya sudah sedikit menjelaskan mengenai penciptaan, yaitu bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu, yaitu dengan berfirman dan melalui rohnya Dia memberi hidup. Tapi kita mau lebih dalam lagi, bagaimana penciptaan itu terjadi. Manusia diciptakan oleh Allah itu karena kasih. Kalau di dalam Kristen ini pandangan Kristen, apa perbuatan Tuhan sebelum perbuatan Allah, apa yang dibuat Allah ini, macam sebelum dunia ini ada, apa yang dibuat Allah. Makanya di dalam teori Kristen itu akan ada yang disebut Allah itu kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Jadi di dalam Kristen itu Allah adalah kasih. Jadi di dalam diri Bapa, di dalam diri Allah itu sudah ada kasih itu. Seperti mungkin teori dari agama seberang, dia ada Allah Maha Pengasih. Ini beda. Dirinya Allah itu memang ada kasih, karena ada lingkaran kasih ini. Di dalam diri Tuhan itu, di dalam diri Allah itu semua tidak ada yang baru. Seperti halnya sebutan Allah itu Bapa, sebutan Yesus itu anak, itu tidak ada yang baru. Itu sudah dari kekal sampai kekal. Mari kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya di mana pun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Berarti sebelum dunia dijadikan, Bapa yang kita sebut Allah itu sudah mengasihi firman-Nya, yaitu Yesus. Mari kita baca dalam Yohanes 14 ayat 31. Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangun, marilah kita pergi ke sini. Jadi di dalam diri Tuhan itu sebelum dunia diciptakan ada lingkaran yang kita sebut lingkaran kasih antara Sang Bapa dengan Sang Firman atau Anak ini. Sang Bapa dengan Sang Firman, dia ada lingkaran kasih, saling mengasihi. Lah Roh Kudus itu di mana? Roh Kudus sebagai penyalur kasih itu. Mari kita baca Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah kita karuniakan kepada kita, dikaruniakan kepada kita. Makanya Roh Kudus itu sebagai pengantar atau penyalur atau pencurah kasih antara Bapa dengan Anak. Bapa dan Anak. Itu ada lingkaran di dalam diri Allah sebelum dunia diciptakan. Itu ada satu lingkaran kasih. Makanya orang Kristen mengatakan Allah itu kasih, bukan hanya Maha Pengasih. Ketika Allah Bapa mengasihi Anak, Anak mengasihi Bapa. Makanya lingkaran kasih ini ingin menjangkau keluar daripada dirinya. Ingin menjangkau keluar, makanya timbullah ciptaan. Maka ciptaan, kenapa Tuhan sampai sekarang ada ciptaan, ada bayi yang keluar, itu karena ada kasih. Kasih di dalam diri Allah, kasih antara firman Allah melalui roh ini. Makanya ketika ciptaan kasih ini menjangkau keluar, Tuhan Bapa menggunakan firman ini. Berfirmanlah Allah, jadilah, maka jadilah, menggunakan firman. Ketika firman ini dikeluarkan atau difirmankan Allah, inilah yang kita sebut anak. Anak itu bukan Tuhan beranak gitu loh. Tapi Tuhan, kalau bahasa ngetren gitu kan, untuk dipahami, Tuhan mewahyukan firman-Nya itu loh. Mengapa Yesus disebut anak dan Bapa disebut
Allah disebut Bapa? Inilah karena dia mewahyukan firman-Nya. Kalau Tuhan Allah ini tidak mewahyukan firman-Nya, ciptaan tidak pernah ada. Itu bahasa ngetrennya ya. Mungkin banyak orang akan paham ini daripada memahami kenapa Yesus macam Tuhan beranak. Nah, berarti bahasa yang betul adalah yang bukan yang betul, yang ngetren lah. Tuhan mewahyukan firman-Nya itu kenapa Yesus disebut anak Allah, satu-satunya anak Allah. Karena kan tidak ada namanya Tuhan mewahyukan lain, hanya Tuhan mewahyukan firman-Nya. Itu di dalam penciptaan, konsep penciptaan. Manusia diciptakan karena kasih. Makanya ketika Yesus turun ke dunia, kasih yang diajarkan, kasih yang hilang. Kenapa kasih itu hilang? Kenapa dunia ada pencurian, ada perompakan dan perang dan sebagainya? Karena kasih itu sudah tidak ada. Kasih Allah yang seharusnya tertanam dalam diri manusia itu sudah tidak ada. Karena apa? Dosa itu semua mengacaukan segala sesuatu. Jadi kita tahu sekarang bahwa sebelum dunia ini ada, pekerjaan Allah ada apa? Adalah mengasihi firman-Nya dan firman-Nya mengasihi Allah. Lingkaran kasih ini ketika mau menjangkau keluar, makanya ciptaan itu ada. Ciptaan ada karena kasih. Makanya setelah ciptaan ada, kasih ini disalurkan, dicurahkan kepada ciptaan. Makanya di dalam Roma tadi, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Manusia diciptakan karena kasih, bukan karena yang lain. Saya sering ingatkan selalu gitu, antara firman Roh Allah dan Allah ini bisa berinteraksi, ini yang disebut hipostasis. Kita jangan bayangkan Tuhan itu seperti manusia. Tuhan itu memang tidak bisa dibayangkan di dalam dirinya. Ini yang membedakan ciptaan dengan pencipta di sini. Makanya ya ini sedikit pemahaman yang mungkin banyak pun juga lain kadang-kadang tak sampai orang pun tahu seperti ini. Cukup sekian. Tuhan memberkati.